Oke, setelah kita pelajari mengenai apa itu hukum permintaan, apa itu kurva permintaan, serta bagaimana fungsi permintaan itu, selanjutnya kita akan memasuki mengenai hukum penawaran. Bagaimana bunyi dari hukum penawaran? Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik dalam kondisi ceteris paribus, maka kuantitas yang ditawarkan akan bertambah. Dan jika harga turun, ceteris paribus, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan berkurang. Sehingga antara harga barang dengan kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah berbanding lurus. Apa itu ceteris paribus? Kembali kita ingat bahwa ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dari barang itu sendiri yang dapat mempengaruhi penawaran dianggap konstan atau tidak berubah. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Kita ingat kembali yang termasuk faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peristiwa alam, dan sebagainya. Selanjutnya, akan kita pelajari mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dengan hubungan barang, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau QS. Bagaimana penulisan dari fungsi penawaran? Fungsi penawaran dituliskan P sama dengan A plus B kali QS, atau QS sama dengan A plus B kali P, di mana P merupakan harga barang per unit atau harga barang yang ditawarkan, QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, A merupakan angka konstanta, dan P merupakan koefisien kemiringan atau slope dari kurva penawaran. Berikutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sebagaimana pada kurva permintaan, pada kurva penawaran terdapat dua sumbu, yang mana sumbu horizontal menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan atau H, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan tingkat harga atau P. Di sini diketahui dalam tabel harga seblak dalam rupiah dan jumlah seblak yang ditawarkan dalam unit atau dalam mangkok. Terdapat berbagai titik yang mana ketika harga 20.000, maka jumlah yang ditawarkan 200. Ketika harga 18.000, jumlah yang ditawarkan 180, dan seterusnya sampai dengan ketika harga 12.000, maka jumlah yang ditawarkan 120. Nah, ketika dalam tabel digambarkan, maka akan menjadi seperti ini. Kemiringan dari kurva penawaran adalah positif. Jadi ketika harga menurun, maka barang yang ditawarkan juga ikut menurun. Berikutnya, contoh perhitungan dari fungsi penawaran. Jika diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan 2P minus 5, maka A. Hitunglah jumlah penawaran jika harga per unitnya adalah Rp5. B. Gambar kurva penawarannya. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, A. Ketika harga Rp5, maka jumlah penawarannya, kita tinggal memasukkan persamaan dari fungsi penawaran ke dalam soal. QS sama dengan 2P min 5. 5 di sini adalah berasal dari P atau harga yang diketahui yaitu Rp5. Sehingga QS sama dengan
2 kali 5, 10 dikurangi 5, yaitu 5. Sehingga jumlah penawarannya adalah 5 unit ketika harga barangnya adalah Rp5. B. Gambar kurva penawarannya. Sebelum kita menggambar kurva penawaran, terlebih dahulu kita membuat tabel bantu yang terdiri atas QS atau jumlah barang yang ditawarkan dan P atau harga. Kita misalkan di sini ketika P-nya 0 dan QS-nya 0. Yang pertama, ketika P atau harganya 0, maka berapa QS-nya? Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi. QS sama dengan 2P minus 5. QS sama dengan 2 kali 0 minus 5. QS sama dengan negatif 5. Sehingga di sini ketika P-nya 0, QS-nya adalah negatif 5. Selanjutnya, ketika QS-nya adalah 0, maka berapa P-nya? Penyelesaiannya adalah QS sama dengan 2P minus 5. Ketika QS-nya 0, maka 0 sama dengan 2P minus 5. 5 sama dengan 2P. Saya kira teman-teman sudah paham mensubstitusi atau mengubah persamaan seperti ini. Kemudian hasil akhirnya P sama dengan 2,5. Diperoleh dari 5 dibagi 2. Sehingga ketika QS-nya 0, maka P-nya adalah 2,5. Kemudian kita masukkan ke dalam kurva. Nah, di sini titiknya adalah negatif 5,0. Di sini ada negatif 5,0. Kemudian titik yang kedua adalah 0 dan 2,5. Nah, di sini ya. 0 dan 2,5. Sehingga ketika kita tarik, maka akan menjadi sebuah garis lurus atau kurva. Nah, ini kemudian ditarik garis lurus ke sana. Maka slope-nya adalah positif. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini ada persamaan fungsi penawarannya. QS sama dengan 2P minus 5. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat siang dan selamat belajar kembali.